Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, para mahasiswa UT Jambi, warga masyarakat Provinsi Jambi yang menonton kegiatan live streaming kita pada sore hari ini. Kembali lagi kami Universitas Terbuka Jambi hadir di tengah-tengah sore sahabat UT Jambi semua, kembali dalam acara Ngopi Nyantai, ngobrol pintar nanyain tentang UT. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema seputar bagaimana sistem belajar di Universitas Terbuka. Dan juga nanti kita akan berbincang-bincang dan akan membahas juga tentang kelompok belajar. Dan pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Insinyur Mahaputra Jaya Utama selaku manajer registrasi dan asesmen di UT Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak sore ini? Baik sekali. Alhamdulillah baik sekali ya. Ya baik, saya juga ingin menyapa para teman-teman mahasiswa-mahasiswi UT dan juga mungkin calon mahasiswa UT Jambi yang bergabung pada sore hari ini. Mungkin ada yang dari kabupaten terjauh ya, dari kota Jambi, ada Kabupaten Kerinci sudah hadir. Selamat sore Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kemudian kita beralih ke Kabupaten Merangin. Kemudian Kabupaten Sarolangun, sahabat UT yang ada di Sarolangun. Batangasai juga, kebetulan ada teman-teman kita juga di daerah Batangasai. Kabupaten Bungo, Tebo, dan Rimbo Bujang. Selanjutnya juga teman-teman dari Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan tetangga kita ya. Warga kita Kota Jambi juga yang sudah hadir mengikuti kegiatan live streaming UT Jambi melalui Instagram @ut_jambi dan Facebook UPBJJ UT Jambi dalam acara Ngopi Nyantai, ngobrol pintar nanyain tentang UT. Baiklah, pada kesempatan hari ini masih dengan agenda kita setiap hari Kamis, dan kita mengisi sela-sela sore sahabat UT Jambi, hadir dari kantor Universitas Terbuka Jambi, Jalan Gajah Mada nomor 51, Lebak Bandung, Julutung, Jambi. Kita akan membahas seluk-beluk Universitas Terbuka. Nah, Pak Putra, ini mungkin teman-teman ingin berkenalan dulu. Baik Pak. Ya, katanya tidak kenal maka tak sayang Pak. Iya. Jadi mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu cerita dari Pak Putra, perkenalan dirinya, mungkin juga profil diri dan perjalanan karir di UT Jambi dari awal hingga saat ini. Silakan Pak Putra. Oke, terima kasih Pak Ceki dan selamat sore sahabat UT yang ada di Provinsi Jambi ini, yang mana kami telah menyediakan acara ngopi nyantai, ya, ngopi nyantai, ngobrol iya. Nanyain tentang UT. Iya. Ya, wah ini temanya memang cukup mengasihkan ya. Mungkin kopi kita belum ada ya Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sahabat UT nanti kita isi lagi Pak. Jambi, ya ada kopinya ya. Iya. Ini. Jadi baiklah, tadi sudah disampaikan. Mungkin di awal-awal mungkin kita akan menceritakan, katanya tadi sudah disebutkan, tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang ya Pak Ceki ya. Iya. Aduh, ini kalau udah ngomong cinta nih udah mungkin teman sahabat UT kita yang baik di daerah maupun ada di kota ya, sangat asik ya Pak ya. Iya. Okay. Baiklah, kalau saya akan menceritakan ini cukup panjang mungkin ya Pak kalau untuk menceritakannya, karena saya di UT hampir 25 tahun. Wow, ya. Hampir 25 tahun. Ya, hampir 25 tahun. Wow, sejak tahun 1995 ya. 95. Iya, 95. Dan saya diangkat di UT pada 2012
Pak. 2002. Ya, di saat itu kita masih tenaga kontrak tahunan ya. Kontrak tahunan. Seperti itu. 2002 diangkat Ya, menjadi pegawai negerinya Pak ya. negeri ya. Ya. Setelah itu menjadi PNS 2003 waktu itu CPNS ya. Ya. Setelah itu 2004 saya ditawarkan menjabat seperti itu sebagai yang saat ini dikenal dengan manajer bantuan belajar dan layanan ajar ya pada saat itu. Setelah 2004 saya ditawarkan seperti itu dan saya menjabat saat itu hanya 1 tahun waktu itu. 1 tahun saja. Ya, 1 tahun saja. Setelah itu 2005 saya ditawarkan sebagai Kasubag TU waktu itu yang saat sekarang dikenal dengan manajer keuangan dan umum ya seperti itu. 2005 ya. 2005 ya. Itu menjabat selama 2 periode sampai 2013. Ya, cukup lama, 8 tahun menjabat di Kasubag TU manajer keuangan ya. Seperti itu. Setelah itu saya dipromosikan lagi menjabat sebagai koordinator registrasi dan ujian atau sekarang kenal manajer registrasi dan pengujian ya atau assessment ya, seperti itu sejak 2013 sampai nantinya akan berakhir di 2021 ini Pak. Oh iya, tahun ini ya. Tahun ini ya kita sudah tahun, iya udah 8 tahun juga ya. Iya. Jadi udah mendekati pensiun nih. Ceritanya ya setahun lagi tahun depan saya sudah purna bakti ya. Tahun akan depan meninggalkan teman-teman masa sahabat UT. Mudah-mudahan sahabat UT juga akan terus yang masih belajar di UT sampai selesai ya. Benar seperti sekali. itu. Mungkin itu sekilas kalau ceritanya panjang nih Pak. Nanti nggak sampai kita ke cerita yang semestinya ya sesuai dengan posisi. Terima kasih Pak. Ya Pak Putra, wah menarik sekali ya perjalanan karir Pak Putra di UT Jambi bermula di tahun 95. Kemudian diangkat menjadi PNS di tahun 2002, menjabat manajer BBLBA, manajer kemudian Kasubag TU 2 periode dan saat ini manajer registrasi dan asesmen hingga tahun ini ya Pak, sudah 2 periode juga selama 8 tahun sejak 2013. Berarti sudah malang melintang di UT Jambi Pak ya, dan mungkin sudah banyak sekali yang kenal sama Pak Putra. Baiklah Pak Putra, kita langsung mungkin membahas nih apa tema kita hari ini. Jadi sebelum ngulik tentang sistem belajar di UT ini, boleh tanya-tanya sedikit Pak dari yang paling mendasar. Teman-teman di UT ingin tahu lebih lanjut atau ingin tahu lebih jelas, juga berkaitan dengan tema kita bahwa seperti apa sih sistem belajar di universitas terbuka. Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. UT ini sangat unik belajar di UT ini ya, tidak sama dengan perguruan tinggi lain ya. Karena sistem belajarnya berbeda, ya sistem jarak jauh dan terbuka di sini ya. Jarak jauh artinya adalah pembelajaran yang diterapkan secara mandiri ya, secara mandiri dan tidak bertatap muka langsung ya. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan saat ini bertepatan pula dengan protokol Covid ya sekarang itu ya. Sekarang ini Pak ya, semuanya juga mulai dari sekolah, SD, SMP, serta bahkan sampai perguruan tinggi yang konvensional pun sudah seperti menerapkan UT ya. Jadi segala satunya itu diterapkan secara daring ya. Seperti itu. Dan juga dilakukan dengan menggunakan selain itu menggunakan media ya, media sosial ya, seperti audio, video, internet, dengan komputer ya, atau televisi seperti itu Pak. Oh itu jarak jauhnya seperti itu Pak ya? Iya, jarak jauhnya seperti itu. Tidak dilakukan secara tatap muka gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Dan terbuka. Nah, dan tadi sudah sampaikan jarak jauh dan terbuka ya. Terbuka artinya ya tidak ada pembatasan usia di sini ya. Tidak ada pembatasan usia. Iya, tidak ada pembatasan usia Pak. Usia berapa aja bisa masuk ke UT. Ya. Bahkan di UT kita sendiri itu udah kalau nggak salah 73 tahun yang ada kuliah di kita ini sekarang ini Pak ya. Kalau nggak salah jalannya pun sudah ya tersesat. Karena yang kuliah itu ada anaknya, ada cucunya. Kalau nggak salah seperti itu Pak ya. Nah, jadi itu tidak ada pembatasan usia ya. Sampai 100 tahun pun bisa
asal masih kuat ya seperti Iya. itu ya. Iya. Dan tahun ijazah pun tidak dibatasi. Kapan tamatnya juga ya tidak dibatasi ya seperti itu. Waktu registrasi sepanjang tahun. Jadi bisa registrasi, hanya yang membatasinya adalah frekuensi ujiannya ya. Apabila dia Januari berarti ujiannya pada bulan Juni atau Mei Juni seperti itu. Apabila dia mendaftarkan bulan Juni sampai bulan Agustus sampai saat ini itu ujiannya itu pada bulan Desember seperti itu. Itu Pak yang indahnya kuliah di UT ya. Ternyata di UT siapa saja selama memiliki pendidikan akhir minimal SMA Pak ya. Usia berapapun benar, bisa Pak. berkuliah di jadi UT. yang penting dia syaratnya adalah tamat SLTA sederajat ya. Kalau tamat SD belum Pak. SMP dulu Pak ya. SMP dulu istilah. Ada jenjangnya Pak ya. Seperti itu. Baik. Ya, itu tadi adalah sistem belajar di UT secara garis besar, bahwa sistem belajar di UT itu terbuka dan jarak jauh ya. Selanjutnya kalau begitu Pak, cara belajarnya seperti apa ini Pak? Cara belajarnya, ini sangat indah nih belajarnya, karena bisa di mana-mana saja, yaitu secara mandiri. Secara mandiri? Iya, secara mandiri belajarnya ya. Mandiri ini artinya juga bisa berkelompok ya, bukan mandiri tidak berkelompok ya. Mandiri sendiri aja tidak ya. Jadi belajarnya secara mandiri dan juga bisa berkelompok ya, seperti tutorial ya, seperti itu. Itu sifatnya mahasiswa itu sendiri yang meminta untuk kegiatan tutorial itu sendiri. Begitu itu, Pak. Ya, jadi ternyata cara belajar di UT ini adalah mengedepankan belajar secara mandiri, di mana cara belajar mandiri ini menghendaki mahasiswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Betul Pak. Jadi tidak bisa kita mengharapkan orang lain yang memicu kita memang harus diri kita sendiri. Nah, tadi menarik nih, ternyata belajar mandiri yang dimaksud juga tidak harus sendiri ataupun berkelompok ya. Karena juga ada yang namanya kelompok belajar ya Pak ya. Benar, Pak. Maupun dalam kelompok tutorial. Nah, terkait kelompok belajar Pak, atau mungkin biasa familiar di tengah-tengah mahasiswa adalah istilah Pokjar. Ini maksudnya seperti apa Pak Pokjar ini? Pokjar ini ada dua bentukan ya. Ada Pokjar mandiri ya, itu yang dibentuk oleh mahasiswa itu sendiri ya, secara berkelompok, dan ada ketuanya ditunjuk oleh mahasiswa yang dalam kelompok itu tersebut ya. Setelah itu ada kelompok belajar yang bentukan dari Pokjar ya. Itu seluruh dalam provinsi Jambi ini ada sekitar 18 Pokjar yang dibentuk oleh UPBJJ. Seperti itu Pak. Ya, jadi ternyata teman-teman mahasiswa yang menyaksikan acara kita sore hari ini di UT Jambi, ternyata ada yang namanya kelompok belajar yang nanti tentunya akan menjadi semacam fasilitas lain ya, yang bisa dirasakan atau dinikmati untuk mahasiswa, bahwa ternyata kelompok belajar ini juga harus menunjang perjalanan kegiatan akademik mahasiswa. Nah, untuk Pokjar sendiri adalah semacam kumpulan mahasiswa UT yang membangun komitmen dan kesepakatan bersama untuk saling membantu dan saling mendukung kelancaran dan keberhasilan belajar di UT dengan atau tanpa fasilitas dari pihak lain. Untuk jenisnya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putra, teman-teman bisa membentuk Pokjar mandiri yang berasal dari teman-teman mahasiswa sendiri, dan nanti bisa mungkin muaranya menjadi kelompok belajar untuk mengadakan tutorial. Benar Pak, benar sekali. Ya, kita persilahkan untuk teman-teman, khususnya mungkin yang dari program umum ya Pak ya, yang non pendidikan dasar, dasar Pak. Bisa mungkin mengajak teman-teman yang lain dengan media saat ini ada grup untuk mengadakan Pokjar mandiri, dan juga ada Pokjar yang dibentuk oleh UPBJJ UT. Yang ini dipimpin atau diketuai oleh seorang pengurus Pokjar. Iya. Dan menarik ini Pak, tadi Bapak sebutkan ada 18 Pokjar ya, yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi dalam 11 kabupaten kota, dan ada 2 kecamatan ya, yang besar lah kita katakan begitu di dalam wilayah Provinsi Jambi. Yaitu kita bisa sebutkan satu persatu Pokjar Kota Jambi Pak ya. Ya, Kota Jambi. Terus Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur,
ya, Tunggal Ulu, ya, itu bergabung dengan Tanjung Jabung Barat, Pak. Ya. Sebentar ini, dulu memang kita Tunggal Ulu ini memang kita siapkan seperti juga Ribu Bujang, Pak. Ya. Oh, kecamatan, Pak, ya? Kecamatan, ya. Iya. Jadi Kecamatan Tunggal Ulu dan Kecamatan Ribu Bujang. Naungannya adalah Kabupaten Tebo. Ya, Kabupaten Tebo. Setelah itu Kabupaten Bungo, ya, Sarolangun, Merangin, Batang Asai. Nah, ini Batang Asai ini sangat menarik sekali. Ya. Karena beliau, apa ini menariknya, Pak? Iya, menariknya di situ pas kami ke sana itu, waduh, indah sekali. Apanya, Pak? Indah alamnya. Oh, ya, alamnya. Iya. Ya, juga teman-teman mahasiswa kita di sana juga, wah, cukup agresif ya. Ya, artinya antusias, Pak, ya. Antusias untuk ingin mengetahui UT itu seperti apa. Wah, seperti itu. Dan termasuk juga Kabupaten Kerinci dan Kota Kerinci, ya, dan karena ada dua, Sungai Penuh, ya. Iya, kota Sungai Penuh, ya, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Wah, menarik ya. Ternyata Batang Asai ya, Pak, ya. Iya, mungkin Batang sebagian kita belum mengetahui bahwa ada Pokjar baru ini, Pak. Benar, ya? baru Pokjar 1 semester ini dia Satu jadi semester Pokjar. ya, menjadi Pokjar luar biasa. Mahasiswanya cukup banyak sih, cukup banyak ya. Ada 100 lebih. Ada persyaratan tertentu, Pak, untuk menjadi Pokjar bentukan BJJ ini, Pak? Ya, ada syaratnya untuk bentukan Pokjar baru. Itu teman-teman juga bisa menjadi yang ada di kabupaten kota juga bisa menjadi pengurus Pokjar. Syaratnya minimal dia mempunyai mahasiswa 150 mahasiswa, ya, yang dia rekrut, ya, sehingga itu kita bisa mengusulkan dia sebagai Pokjar. Wah. Karena peningkatannya nanti 50 seperti itu, ya, untuk jumlah mahasiswa, sehingga Pokjarnya tetap bertahan seperti itu, Pak. Iya. Oh, ternyata ada semacam batasan gitu, iya, ya, untuk semacam persyaratan lah untuk menjadi sebuah Pokjar bentukan UBJUT harus memiliki mahasiswa minimal 150 orang mahasiswa. Dan Batang Asai sudah membuktikan bahwa teman-teman kita di sana bisa mendapatkan informasi tentang UT dan menjadikan UT sebagai pilihan mereka untuk menempuh pendidikan tinggi mereka. Luar biasa Batang Asai, dan ini mungkin mudah-mudahan jadi semangat untuk kecamatan-kecamatan lain, Pak. Begitu juga. Mudah-mudahan akan ada lebih dari 18 ini 18 ya. Iya, atau bisa jadi sampai 30 kalau perlu, Pak, ya. Luar biasa. Dengan begitu berarti mahasiswa UT juga di Jambi semakin meningkat, Pak, ya. Baik, menarik sekali tentang Pokjar. Jadi teman-teman mahasiswa UT memang perbedaan lainnya dari sistem belajar di UT, ternyata di UT ini karena sistem belajar tadi adalah terbuka dan jarak jauh dan mengharapkan atau menginginkan inisiatif mahasiswa. Nah, salah satu bentukan dari inisiatif tadi terciptalah yang namanya kelompok belajar. Nah, dan di sini kelompok belajar ini tidak hanya berkutat dengan hal-hal yang berbau administrasi, tapi juga kita menjadi pengembang atau membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas belajar mereka, dan tentunya akan selalu diarahkan dan ditopang oleh UT Jambi, Pak, terutama dalam hal tutorial, Pak, ya. Iya, betul, Pak. Ya, mohon izin Pak Putra, karena kita bicara Pokjar tadi nih, kebetulan kita dapat informasi ini ya, sudah tergabung bersama kita salah seorang pengurus Pokjar UT Jambi. Kali ini berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wah, ini luar biasa ini. Halo Pak Holidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Pak Ceki. Iya, terima kasih Pak Holidi. Bagaimana kabarnya Pak Holidi? Halo Pak Holidi. Wah, sepertinya sedang ada gangguan. Halo Pak Holidi. Tadi sudah lancar kita. Halo Pak Holidi. Bisa mendengar suara saya, Pak Holidi? Halo Pak Holidi. Ya, kita masih menunggu sambungan. Ya, kami mengundang Pak Holidi kembali untuk dapat kembali bergabung.
Ya, mudah-mudahan dalam segera ya Pak Maulidi dapat bergabung kembali bersama kita. Ya, saya kembali ke Pak Putra. Menarik sekali Pak, ternyata ada kelompok belajar ya Pak ya di UT. Nah ini Pak, mungkin bisa berbagi Pak, bagaimana salah satu strategi Pak belajar mandiri di UT ini Pak? Ya, strategi belajar mandiri. Ya, ada di situ. Ya, strategi belajar mandiri ini banyak hal ya, cara-caranya ya seperti itu. Ada yang berkelompok, ada yang memang belajar sendiri ya, seperti itu di rumah dengan menggunakan modul ya, buku materi pokok yang sudah didapat oleh mahasiswa itu sendiri. Karena tanpa memiliki modul atau bahan bacaan atau buku materi pokok, mahasiswa tidak akan bisa, tidak akan bisa kuliah lah. Istilahnya tidak akan bisa dia menjadi mahasiswa yang berhasil ya dalam pendidikannya di UT ya seperti itu. Jadi wajib memiliki memiliki modul ya atau materi pokok, bahan ajar. Nah, itu yang paling pokok sekali ya. Nah, karena juga untuk referensi-referensi lain juga itu sangat terbatas ya. Iya, betul sekali. Jadi yang kita butuhkan adalah buku ya atau modul yang sudah disediakan oleh UT, dan itu wajib dimiliki mahasiswa. Tanpa modul tidak akan bisa ya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di universitas. Ya, ternyata Pak Putra memberikan satu strategi belajar ya yang paling utama, yang paling mendasar, karena mungkin tadi Pak Putra sudah menjelaskan bahwa sistem belajar di UT itu menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh, tidak ada pertemuan, tidak ada tatap muka begitu Pak ya. Maka yang disarankan atau yang paling dibutuhkan adalah tentu medianya. Nah, ternyata media di sini adalah penggunaan bahan ajar ya, bahan ajar cetak maupun digital. Namun tentu yang paling untuk kita ini biasanya paling mudah itu yang menggunakan bahan ajar cetak ya Pak, atau bahasa mudahnya tuh bahasa sehari-harinya itu modul ya, modul UT. Nah, ternyata di UT itu setiap mata kuliah itu sudah punya modulnya sendiri-sendiri Pak ya, sudah baku gitu Pak ya. Yang lain itu sementara referensi itu terbatas. Nah, itu. Jadi memang modul itu ya sangat penting karena sekali. Kalau tidak ada modul tidak bisa ikut perkuliahan Pak ya. Tapi ada juga cara lain Pak, ya dengan media digital ya, buku digital. Penyediaannya ada di seperti di yang bisa dilihat di website kita ada di website. Tapi tidak bisa di download ya. Tidak bisa, karena buku kita digital tidak bisa di download, sudah paten tidak bisa gitu ya. Hanya bisa dibaca mungkin di jalan. Tapi itu membutuhkan ya itu tadi. Artinya matanya harus jelas ya, karena namanya di Android itu kan kabur juga dilihat ya seperti itu Pak. Nah, ternyata ada pilihan lain nih, tidak hanya bahan ajar cetak, boleh juga menggunakan bahan ajar digital, bisa kita simpan, kita baca, cuman tidak bisa dicetak Pak. Iya, untuk bahan ajar cetak. Bagaimana tim, apakah sudah tergabung Pak Olidinya? Masih belum. Oke, baik, tidak masalah. Kita lanjut nih Pak. Nah, menarik nih tentang sistem belajar juga ini Pak di sistem pendidikan UT ini Pak ya. Nah, apakah sistem pendidikan seperti ini dengan sistem belajar mandiri kemudian terbuka jarak jauh dengan kelompok belajar ini, apakah ini bisa dikatakan sama Pak, sah atau resmi seperti itu? Pendidikan di UT adalah bahwa kita sudah mengenal bahwa UT ini adalah negeri Pak. Negeri ya. Sah dan diakui oleh negara dan terakreditasi oleh BAN-PT. Terakreditasi oleh BAN-PT. Saat ini universitas berakreditasi adalah B. Dan program-program studinya sudah banyak yang A Pak. Sudah banyak yang A ya. Jadi kita nggak perlu takut ya. Karena untuk di BAKN kalau sudah masuk ijazah UT itu nggak pernah lagi ditanya-tanya, mudah langsung aja dia masuk. Kalau yang bukan kita mengadakan perguruan tinggi lain ya. Tapi itulah kenyataannya seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman mahasiswa. Jadi yang ingin bergabung bersama UT, ada niatan, kemudian udah mencari-cari informasi, jangan ragu lagi Pak ya. Langsung saja, mumpung saat ini kita sedang dalam masa penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya.
Ini sampai kapan Pak kita masa penerimaan mahasiswa? Kita penerimaan mahasiswa baru kita sampai tanggal 11 Agustus. 11 Jadi Agustus masih banyak ini, ya. kesempatan kita. Jangan tunggu-tunggu lagi, Iya, segera ya daftarkan ya. di UT ya. Ya, baik, benar sekali. Ya, alhamdulillah sudah tergabung dengan Pak Holidi. Pak Holidi sudah mendengar suara saya? Kan Pak Jack, ada gangguan sedikit tadi teknis. Iya, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Terima kasih Pak Holidi. Ya, sama-sama. jadi teman-teman, ya saat ini kita sudah kembali terhubung dengan Pak Holidi, SIP MAP selaku salah seorang pengurus Pokjar, di mana Pak Holidi ini adalah pengurus Pokjar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik Pak Holidi, selaku pengurus Pokjar, ini bisa diceritakan Pak kepada teman-teman kita semua yang mendengar ini bagaimana kesan dan pengalaman Bapak sebagai pengurus Pokjar membantu UT selama ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ceki, Pak Putra, untuk teman-teman semuanya, seprovinsi Jambi ya. Iya Pak, Provinsi Jambi ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini merupakan suatu kebanggaan nih, kebahagiaan tersendiri bisa bergabung dengan teman-teman sahabat putih dalam rangka nyantai sambil ngopi nanyain putih. Ngopi nyantai Iya. Pak ya. Iya. Alhamdulillah Pak, kesan dan pesan kami antara lain yang pertama kami mengucapkan juga terima kasih kepada pihak UTI yang telah mempercayai kami untuk menjadi pengurus Pokjar Tanjung Jabung Barat. Ya. Alhamdulillah ini merupakan peluang dan kesempatan kami untuk membantu, memfasilitasi, menjembatkan untuk masyarakat yang punya keinginan menuntut ilmu di perguruan tinggi yang terkendala barangkali. Ya. Baik itu terkendala keadaan pekerjaan, kendala ekonomi dan lain-lainnya. Ya Pak. Jadi dengan ini kami alhamdulillah bisa memfasilitasi, bisa membantu, bisa menjembatani untuk teman-teman, rekan-rekan khususnya generasi milenial untuk saat sekarang ini yang punya mimpi-mimpi untuk menggapai mimpinya di masa depan yang sukses. Amin. Begitu juga seperti apa yang dikatakan Soekarno, bermimpilah Anda setinggi langit untuk menggapai cita-cita, niscaya pun Anda jatuh di antara bintang-bintang, katanya begitu. Ya. Jadi setiap kita, semua masyarakat ataupun juga di pelosok desa itu punya hak untuk mimpi-mimpi, menggapai mimpi-mimpinya. Ya. Nah, karena dengan utilah peluang dan kesempatan itu untuk mencapai cita-citanya, bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang berkualitas dunia. Ya. Mengapa kami katakan demikian? Tidak salah UTI itu dikatakan pelopor perguruan tinggi jarak jauh Indonesia. Karena UTI itu kalau bahasa anak mudanya itu selalu update. Oh, selalu update. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Luar biasa. Sehingga belum ada perguruan tinggi lain yang mengerjakan, yang berbuat. Ya. UTI sudah mengerjakan lebih dahulu. Iya, benar sekali. Nah, contoh seperti di awal tadi sampaikan, bahkan untuk di keadaan pandemi semua perguruan tinggi menjadi UTI. Iya. Nah, mendadak UT Pak ya. Ya, mendadak menjadi UTI karena UTI sudah melakukan jauh-jauh sebelumnya. Maka kami bilang tadi UTI itu terdepan dan selalu update sesuai dengan perkembangan dan teknologi. Ya. Yaitu dari salah satunya rupanya ada punya makna sendiri dari hasil pengalaman kami untuk menjadi pengurus Pokjar ini Pak Ceki, Pak Putra. Iya Pak. Ya. Karena UTI menerapkan konsep awal itu belajar secara mandiri. Ya, benar sekali. Nah, belajar secara mandiri itu kan mahasiswa dituntut untuk proaktif, Ya. untuk disiplin,
untuk membuat skala prioritas, untuk cepat beradaptasi dan menyelesaikan problem masalahnya. Ya. Nah, dengan demikian dia selama kuliah di UTI ditempa dengan cara yang demikian, rupa-rupanya terakhirnya endingnya setelah selesai dia tamat kuliah di tengah-tengah masyarakat, mereka punya cara tersendiri. Mereka mempunyai kreativitas, mempunyai kreasi, mempunyai inovasi. Nah, dimanapun mereka berada nanti, kalau dia bisa berinovasi, bisa berkolaborasi, bisa berinisiatif, itu yang dipakai, yang digunakan di tengah-tengah masyarakat untuk saat sekarang ini. Ya. Nah, dengan demikianlah tidak salah UT seperti apa yang disampaikan itu, memang alumni UT ini tidak hanya saja bisa berkompetisi di tingkat nasional, bahkan itu sudah berkompetisi di tingkat global dan dunia. Ya. Nah, seperti akhir-akhir baru ini tamatan UT langsung dapat beasiswa di Kanada. Itu ada mahasiswa kita UT tinggal di pelosok desa. Nah, dalam artian hasil daripada pendidikan dan UT ini betul-betul bisa bersaing, bisa berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Itu Pak Ceki. Ya. Nah, di samping itu untuk teman-teman yang barangkali yang baru mulai, ada yang semester 1, semester 2, yakinlah bahwa inisiatif disiplin yang dibekali, yang dikehendaki oleh UTI itu akan berdampak positif bagi masa depan hari esok kalau Anda, teman-teman semuanya sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, contoh akhir-akhir ini Pak Ceki itu suatu kebanggaan sendiri kami menjadi pengurus Pokjar. Ya. Pada tahun 2019 ini kan UTI menjadi nomor 1 lulus seleksi CPNS di seluruh Indonesia. Iya, benar sekali. Nah, tidak kalah penting juga mahasiswa kami alumni di Universitas Terbuka Jambi, khususnya bagian Pokjar Tanjung Barat, mereka juga banyak yang lulus, baik di pemerintahan. Ya. Kalau guru itu sudah biasa. Umum itu sudah banyak. Ini ada yang lain, Pak. Iya, di sini banyak di pemerintahan. Ya. Dan anak kita sudah alumni itu, ada yang sudah kerja di kantor bupati, ada yang kerja di Dispenda, ya macam-macam itu Pak. Iya, Ceki, suatu kebanggaan hasil yang kita raih selama ini, ternyata UTI alhamdulillah betul-betul memberikan dampak positif, membawa masa depan yang cerah, begitu Pak Ceki. Baik Pak, terima kasih kesan dan pengalaman luar biasa ini Pak ya. Ternyata pengalaman Bapak juga alhamdulillah menghasilkan banyaknya lulusan UT, terutama di Tanjung Jabung Barat, dengan motivasi yang Bapak berikan, membimbing mungkin juga teman-teman, memberikan motivasi di kelompok belajarnya, luar biasa menghasilkan banyak lulusan yang terpilih terbaik menjadi CPNS kemarin ya, yang terbesar 2019 untuk UT, khususnya juga untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik Pak, ini untuk harapannya Pak, seperti apa untuk UT Jambi ke depan dan mungkin untuk mahasiswa juga Pak, silahkan. Ya, khususnya untuk UT, terutama aktivitas akademisnya, alhamdulillah tetap selalu berinovasi, update sesuai dengan perkembangan dan teknologi yang ada. Ya. Kemudian juga untuk para mahasiswa, baik itu pada semester 1, 2, 3, dan seterusnya, yakinlah terpunlah, sebab belajar di UT, apapun itu yang digunakan media, modul yang diberikan oleh UT itu kualitasnya bukan main. Iya, luar biasa. Iya, jadi Pak, sejauh ini sudah seperti apa Pak kiat-kiat yang dilakukan untuk mungkin bisa mendorong masyarakat atau lulusan SMA di daerah Bapak, wilayah Bapak untuk bergabung bersama UT Pak, barangkali untuk apalagi dalam masa registrasi saat ini Pak? Ya, kita tetap menggunakan media-media sosial untuk saat sekarang ini, ya tentunya kita menghubungi
sekolah-sekolah, kemudian sekolah-sekolah itu kan juga ada kelompok-kelompok pelajarnya. Kalau tingkat SMA untuk sekarang ini kan kalau di daerah ini kan masih sederhana Pak Ceki. Iya Pak. Ya, kelompok-kelompok belajarnya masih menggunakan WA, tidak seperti Iya. UT. Iya Pak. Nah, kita berkolaborasi bekerja sama dengan unit-unit sekolah yang ada di kita, Ya. kemudian juga di tempat-tempat mereka kadang-kadang itu nongkrong di situ, kita juga hadir kadang-kadang bersama mereka, dan kemudian juga kita bisa mengadakan kegiatan sehingga dia tertarik untuk bisa kuliah. Ya. Nah, untuk saat sekarang ini kan dimanapun kuliah kan gayanya UT. Iya Pak, benar sekali. Mau kuliahnya di UI, mau Iya. kuliahnya di Unja, mau Iya. kuliahnya di Unpad, kuliahnya di rumah juga. Iya, iya Pak. Nah, alangkah baiknya UT sudah punya sistem, punya kualitas. Ya. Ini kan bukan hanya istilahnya kita bicara, memang sudah diakui itu. Ya. Baik Menteri Pendidikan, bahkan dunia sudah mengakui bagaimana kerja UT Ya. itu yang menghasilkan sumber alumni-alumni yang kredibel, kan gitu. Iya Pak. Antara lain untuk sekarang Ketua Ikatan Alumni UT Pak Muldoko. Nah, bisa dia mempunyai karir sedemikian diantar oleh UT. Benar. Nah, dia kuliah di UT. Nah, mau apa lagi kesempatan ada dengan kita Iya. di samping kita. Nah, peluang kesempatan ini kesempatan emas untuk generasi milenial. Ya. Dan sebaiknya menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pak Ceki begitu. Iya, terima kasih Pak Holidi atas waktunya. Pak Putra, terima kasih Pak Holidi ini sudah bergabung bersama kita. Pak Holidi sudah Terima kasih. Membantu kita juga selama ini. Mudah-mudahan masyarakat Tanjung Jambung Barat mungkin juga lebih termotivasi untuk dapat bisa bergabung bersama Amin, ke depannya insyaallah. dan lebih banyak lagi mahasiswanya. Terima kasih Pak Holidi atas waktunya. Kita beralih dulu nanti Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Putra luar biasa kuliah di UT Pak ya. Ternyata keren sekali, perguruan tinggi negeri, terakreditasi, dan yang nggak kalah pentingnya memiliki keunggulan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh calon mahasiswa, baik yang baru tamat SMA ataupun yang sudah lama, sudah bekerja dan ingin kuliah. Nah, jadi Sobat UT di rumah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda, adik, kakak, dan keluarga untuk segera bergabung di UT Jambi. Caranya mudah sekali, cukup dengan klik sia.ut.ac.id atau menghubungi pengurus-pengurus Pokjar yang ada di daerah, karena nanti pendaftarannya secara online. Benar. Ya Pak ya? Iya. Dan ini pendaftaran tadi Pak Putra sudah sampaikan hingga tanggal 11 Agustus 2021. Masih ada waktu, tapi jangan tunggu di ujung-ujung waktu gitu ya Pak ya. Baik, ya kita ke sesi tanya jawab. Sepertinya sudah banyak sekali ya tim ya yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu nih. Ada dari KS Aziz, salam buat UT Jambi dari Sarolangun. Wah, halo Sarolangun. Wah, selamat sore Sarolangun. Lalu ada dari Ocaca Marica, hey, ya ini juga rajin ini ya, Ocaca Marica bergabung. Hai Ocaca Marica. Selanjutnya, iya, ada dari Sofniar, jempolnya, terima kasih. Ezik, iya, jempolnya. Iya, kita lihat apakah ada pertanyaan. Iya. Baik, ini ada pertanyaan ini Pak. Dari Facebook ya. Baik, dari Facebook. Iya, ini Pak, dari Dori Novriadi. Ini Pak Putra nih. Apakah program PPS, program Pasca Sarjana ada Pokjarnya? Silahkan Pak Putra. Terima kasih Pak Ceki. Untuk program Pasca Sarjana ini yang khusus benar itu belum ada. Oke. Jadi tetap kita mengacu kepada pokjar-pokjar yang sudah ada di daerah masing-masing ya, kabupaten masing-masing, sehingga bisa terhubung yang ada di brosur-brosur kita ada di situ, Oh, di brosur nama-nama kita pokjar ada ya. kita ya, dan juga ada nomor HP-nya juga di situ. Tapi kekhususan untuk
PPS itu belum kita punyai, Ya. tetap bergabung kepada Pokjar yang ada. Seperti itu, Oke, Pak. jadi Pak Dori ya yang di rumah, apakah program pasca sarjananya ada Pokjar? Kalau saat ini memang masih fokus ke belajar Fokus mandiri ya, karena mandiri, belum ya. ada baik itu dari inisiatif mahasiswa belajar mandirinya belum memenuhi, kemudian belum ada bentukan khusus untuk Iya. program pasca Karena sarjana. tadi kita terbentur dengan syarat tadi kan, kalau Ya. memang kekhususan nanti akan muncul dengan Ya. mempunyai mahasiswa yang cukup banyak, Ya. nah, mungkin ya kita adakan satu Pokjar khusus untuk program S2. Nah ini Iya. mungkin himbauan juga nih Ya. kepada teman-teman yang ada di kabupaten maupun kota. Ya. Kalau mau berminat dengan pengurus Pokjar khusus untuk S2, ya silakan mencari mahasiswa yang ingin memasuki program S2 Ya. yang sudah ada tersedia pada brosur UT, baik program studi yang ada atau yang diminati. Mudah-mudahan kita mungkin ada khusus Pokjar untuk S2. Nah, itu lebih bagus juga itu himbauannya. Iya. Pak. Bagus juga idenya Iya, Pak ya. idenya bagus Ke sekali. depan Terima ya, kasih Pak kita Dori. berharap ya mudah-mudahan nanti akan ada Pokjar untuk Iya, pasca seperti itu, sarjana pasca ini. sarjana. Ya, terima kasih Pak Dori dan mengingatkan, dan kita akan terus berkembang. Terus kita kembangkan UT Jambi, mengembangkan sayap kita, dan kita akan bentuk nanti. Mudah-mudahan akan banyak mahasiswa pasca kita lebih banyak lagi, Benar sehingga sekali. kita bentuk Pokjar pasca sarjana. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ocaca Marica Hehe lagi memberikan pertanyaan. Kalau kuliah jauh dan nggak tahu, bisa tanya Pokjar Pak? Nah, bisa Kuliah tanya Pokjar. jauh sekali nampaknya. Ya, mungkin Kuliah jauh. maksudnya tinggalnya Pak ya. Tinggalnya jauh ya. Alamatnya mungkin Cocok jauh. dengan jarak jauh. Ya. Ini seperti apa Pak? Seperti itu ya. Ya kalau kita jarak jauh, ya silakan. Ya silakan menanya kepada pengurus Pokjar yang ada di Iya. kabupaten masing-masing. Ya, Ya. seperti itu Pak. Akan lebih mudah karena tadi sudah disampaikan juga oleh pengurus Pokjar kita. Ya. Bahwa Pokjar siap ya bagi untuk menerima mahasiswa yang tidak terjangkau ya, Oke. terjauh, terluar ya, Siap bahasanya ya, seperti Pak ya. itu ya. Iya. Siap untuk menerima ya, Iya. dengan segala sistemnya ya, seperti Ya. itu. Ya, jadi untuk Mbak Ocaca Marica Hehe ternyata bisa ya, dan itulah salah satu mungkin fungsi dari kelompok belajar di daerah masing-masing. Benar sekali, Ada di Pak. setiap kabupaten Ada kota setiap kabupaten untuk kota, Pak. menjadi perpanjang tanganan lah Iya, istilahnya, benar. untuk memberikan informasi Iya. yang mungkin ya tidak bisa ke Jambi misalnya ya. Iya, benar sekali. Seperti tadi di Batanghasai Pak ya. Iya, benar. Itulah Seperti akhirnya Batanghasai. terbentuk Iya, Pokjar atau kelompok belajar di benar sana. sekali Pak. Mungkin Caca Marica mungkin jadi pengurus Pokjar Bu. Oke. Wah. Untuk Pokjar Boleh mandiri juga. Pokjar Iya, mandiri iya. kan kita juga terbuka Oh seperti itu. iya. Boleh Nah, boleh mungkin nih. Sip. Caca Marica sebagai ketua Pokjarnya Pokjarnya ya untuk sip. mandiri. Iya. Yang penting Oke. tujuannya untuk memberikan motivasi, Motivasi ya, untuk ya, kawan-kawan motivasi lain. kawan-kawan yang ada di penghujung terjauh itu Terjauh tadi ya, terluar gitu yang ya. terluar ya. Ya, ada banyak jempol-jempolnya ini untuk kita. Ya, terima kasih yang sudah memberikan jempol-jempolnya. untuk kita. Jempol-jempol ini udah dianggap wah. Wah, ya. Apalagi yang 2 jempolnya ya. Seperti itu ya. Dua-dua tangannya. 2 tangan. Iya. Oke, kita masih menunggu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain ya yang kita dapatkan dari ya ini dari Facebook ini. Dari Rianto. Apakah kalau tatap muka boleh di daerah tempat kita daftar? Nah, apakah kalau tatap muka boleh di daerah tempat kita daftar? Maksudnya mungkin tutorial tatap muka boleh. Oh, kalau tatap muka boleh Pak. Boleh, Melalui Pak, Pokjar bisa. Melalui Pokjar tadi Iya, ya. melalui Pokjar tadi bisa Ya. untuk mendaftar sebagai tatap muka Ya. ya, untuk kuliah tatap muka. Mungkin saat ini belum ya Pak ya, karena kondisi pandemi sekarang ini benar kita sekali. masih Kalau dulu ada Pak ya? kalau dulu ada Sebelum Pak. Pandemi Iya, masuk ke Indonesia iya. Pak ya. Namanya TTM APEM namanya itu kalau Oh. untuk program tatap muka ini. Tutorial tatap TTM muka. APEM bukan teman tapi mesra ya. Nah, tapi tutorial Tutorial. tatap muka atas permintaan mahasiswa itu sendiri. Benar. Oh, Ya, seperti itu. ATPEM itu atas permintaan. Atas permintaan Oh, mahasiswa atas ya. permintaan. Jadi kita menyediakan fasilitas itu untuk mahasiswa belajar ya, Ya. seperti itu. Apakah dia mau di Pokjar itu Ya. ya bisa kita Wah, luar biasa. kita lakukan ya, seperti Ya. itu Pak. Ada lagi nih Pak. Nah, Pak Pokjar ini apakah ada tempat belajar juga di sana atau ada kelasnya gitu Pak? Pokjar ini tempat belajarnya tidak ada Pak ya. Cuman
kita bisa menyediakan, ya, tidak ada secara khusus artinya seperti gitu, itu ya. tidak Iya, ada tidak ada secara khusus ya. Tapi karena UT ini bisa belajar di mana-mana. Mungkin ke sekali. atas permintaan mahasiswa belajar mungkin disediakan di tempat sekolah ini Ya. atau sekolah A atau sekolah B ya, seperti itu. Tergantung di mana teman-teman Pokjar menyediakan tempat tutorialnya atau tempat belajarnya seperti itu. Jadi tidak terfokus pada satu tempat ya, seperti itu. Jadi penyediaan khusus itu tidak ada. Karena UT tidak ada kampus, Pak. Iya. Tidak ada kampus. Karena kampusnya di mana-mana. Di mana-mana. Iya, dan juga ada di bawah pohon. Kampusnya juga ada di di mana-mana. Karena itu tadi Pak ya, konsepnya pembelajaran ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dari mobil pun bisa kita belajar. Karena konsep pembelajaran di UT itu tadi dia terbuka. Terbuka. Ya. Apapun ya, jarak jauh. Tidak pakai atap, Pak ya? Hah? Kalau tidak pakai atap. Menarik sekali. Iya, ya kita menantikan apakah ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari Facebook. Barangkali ada yang muncul. Oh iya, ini ada ini. Dari Novriadi Dori. Nah, kami sangat berharap program pasca sarjana dapat juga dikoordinir ya dengan intensif, karena tidak sedikit, saya tidak kelihatan, teman-teman yang vakum ya. Kalau bisa kuotanya tidak sebanyak Pokja. Jadi semoga ke depan PPS dapat eksis. Nah, jadi mungkin maksudnya Pak menginginkan Pokjar ini untuk pasca sarjana mungkin tidak terlalu besar gitu, mungkin maksudnya Pak. Tidak terlalu banyak, sehingga mungkin dengan keadaannya yang ada saat ini bisa menampung dan menjadikan Pokjar pasca sarjana khusus. Itu maksudnya Pak. Oke, memang gimana? Untuk pembentukan suatu Pokjar memang sudah dipersyaratkan seperti itu. Jadi untuk khusus S2 itu mungkin boleh kita katakan sama, karena dia berkelompoknya hanya 20 orang ya. Jadi setiap itu 20, karena dia membentuk suatu kelas kan seperti itu. Jadi membentuk suatu Pokjar tetap mengacu kepada Pokjar S1 juga ya, 150 orang, sehingga itu akan gitu bisa menjadi pengurus Pokjar ya. Seperti itu Pak Dori. Ini tadi Pak Dori ini namanya kayaknya dibalik-balik ini. Iya, sepertinya beda akun ya Pak. Beda akun ini nampaknya ya Pak Dori. Sepertinya orangnya sama. Orangnya sama ini ya. Jadi mungkin semangat sekali Pak Dori ingin menjadi pengurus Pokjar ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan usahakanlah terus Pak Dori untuk mencari teman-teman mahasiswa yang pasca. Mungkin itu sebagai bahan pertimbangan ya, mungkin bisa jadi. Kalau memang udah ada sampai 50 atau 60 atau sekian, ada 2 kelas atau 3 kelas, mungkin bisa kita usulkan juga Pak Dori ya. Jadi itu kebijakan-kebijakan yang kita lakukan mungkin bisa apa yang diharapkan bisa kita sampaikan ya ke pusat ya. Karena ini beda kayaknya nih S2 saya kan ya. Nah, karena yang minat S2 ini kan cukup sedikit ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini yang penting sampaikan saja Pak ya. Kalau memang itu memenuhi syaratnya sudah bisa terbentuk Pokjar ya, atau 50 ke atas, itu juga kita akan sampaikan juga. Karena pengurusannya sangat beda ya sama S1 biasa. Oke. Baik. Masih nih Mbak Ocaca ya. Dia masih mengikuti nih ya Mbak Caca ini. Saya ada baca ruang baca virtual dan tutorial online, bisa belajar kalau nggak ngerti bisa belajar di daerah sama Pokjar Pak. Maksudnya bisa nggak kita juga belajar di daerah dengan mengikuti tutorial online gitu Pak? Bisa Pak, sangat bisa ya untuk seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan untuk tidak bisa belajar. UT sangat terbuka untuk secara online. Oke, seperti itu. Sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Ya. Ini ada dari UT Pokjar Tanja Barat 20. Nah, Pak izin bertanya, apakah S2 hukum sudah ada Pak? Untuk S2 hukum belum Pak, sedang dalam perjalanan nih. Sudah ada wacana. Sudah ada wacana untuk membuka S2 hukum ya. Tunggu saja Pak, mungkin mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan di 2022 mungkin sudah launching mungkin ya untuk program S2 ditambah lagi hukum ya. Kabarnya S1 kita juga sudah akreditasi sudah meningkat. Iya sudah A kemarin B ya untuk S1 program studi hukum ya, untuk proses hukum itu sudah. Ini jadi pemicu semangat khususnya mungkin teman-teman di Pokjar Tanja Barat, di daerah Tanja Barat, bahwa saat ini prodi hukum ini sudah akreditasi sudah A sekali. Dan ini akan menjadikan prodi hukum untuk khususnya untuk magister hukum akan kita bentuk dalam waktu dekat ini. Ya, jadi ayo
mari bergabung bersama UT, jangan Iya, ragu lagi. benar sekali, Pak. Untuk, apalagi prodi ilmu hukum ini. Hukum itu juga kami untuk beasiswa yang dulunya bidik misi kita kita serahkan ke Tanjung Jabung Barat. Oh, itu, ada Pak. Ada beasiswa. saat ini, Iya, saat ini. Program apa Ini itu, Pak? program studi hukum ya, S1 hukum ya. Mudah-mudahan teman-teman yang tamat SMA bisa bisa berkomunikasi dengan Pokjar yang ada di sana. Ya, yang tadi dengan Pak Holidi Pak ya. Holidi gitu tadi ya. ya. Ya, Oh, gitu. ternyata ya ada informasi nih Iya, teman-teman ya benar. dari Pak Putra bahwa ada program beasiswa untuk masuk UT mengambil prodi hukum. Ya, dengan Jadi, kuotanya 27 orang, Pak. oh, 27 Ya, orang. 27, Wah, berarti ya. harus segera ini, Pak ya. Iya, benar sekali. Kalau banyak Dari peminatnya kan ada seleksi. KIPK. Dari Ya, KIPK. Oh, dari KIPK, Iya. KIPK Pak ya, KIPK, KIP kuliah dari Kuliah pemerintah. Indonesia Pintar. Kartu Indonesia. Kartu Indonesia Pintar. Oh, Kuliah. Kartu Indonesia Pintar kuliah. Ya, Wah, seperti itu. KIPK program pemerintah, Pak ya. Iya, benar sekali. Wah, Ya. luar biasa. Jadi teman-teman di Tanjung Barat, ayo nih. Kesempatan ini tidak datang 2 kali ya untuk bisa mengikuti kuliah di UT, ambil prodi hukum, akreditasi A, dan ini lewat jalur beasiswa. Iya, benar. Luar biasa. Silakan nanti menghubungi pengurus Pak Pokjar, Pak Holidi. Pak Holidi tadi ya, Holidi. Pak Holidi ya. Mungkin bisa dibantu nanti dengan akun Instagram UT Pokjar Tanjung Barat 20 ya, Oh, benar untuk sekali. bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada yang berminat masuk UT dengan prodi hukum lewat jalur beasiswa KIPK di Tanjung Jabung Barat. Iya, syaratnya Baik. tapi Ya. ada sarannya, Pak. Apa sarannya, Pak? Ikut tes. Oh, ada tesnya ya, Ada pasti. tesnya karena Pasti. ada seleksinya. Iya, pasti kalau nggak seleksi ya semua orang bisa masuk. Ya. Benar sekali. Benar sekali. Iya, menarik sekali ya pemirsa di rumah saat ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wah, ada juga dari Pak Dori lagi ya. Iya. Semangat untuk eksistensi alma mater, Pak. Luar biasa Luar semangatnya. biasa. Terima Terima kasih kasih Pak Dori. Pak Dori sudah bergabung dan memberikan semangat luar biasa sore hari ini ya untuk kami di sini dan juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Baiklah, para pemirsa, sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara ini, Pak. Dari pengunjung. Wah, Ya. sangat sebentar sekali, Pak ya. Sebentar, Pak ya. Sebentar sekali, 1 jam. Ini Lumayan. bisa 2 jam, 3 jam baru cukup ya, Pak ya. Wah, sepertinya ada yang Saking asik ngobrol. asik Pak lah ya. Ya, Asik. tapi ya apa boleh buat, Pak. Waktu juga yang memisahkan kita. Tidak lupa saya infokan kepada para pemirsa bahwa penerimaan mahasiswa baru untuk masa registrasi 2021.2 ini sudah dibuka hingga tanggal 11 Agustus 2021. Silakan kunjungi media sosial UT Jambi melalui Instagram @ut_jambi atau Facebook UPBJJ UT Jambi atau melalui nomor WA di 0822 5952 8388 atau kontak media sosial yang lainnya untuk tahu informasi pendaftaran di UT, khususnya UT Jambi. Nah, untuk pendaftaran UT ini tetap aman ya di masa pandemi karena dapat dilakukan melalui pendaftaran online. Pendaftaran online kita melalui laman sia.ut.ac.id, sia.ut.ac.id. Jika Bapak Ibu atau teman-teman calon mahasiswa yang memiliki kesulitan akses info tentang pendaftaran UT bisa hubungi pengurus kelompok belajar. Nah, pengurus Pokjar UT yang juga ada di setiap kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Ya, Pak Putra, ini sudah di penghujung. Apa ada misalnya yang disampaikan terakhir, Pak? Mungkin pesan-pesan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ceki. Yang mana pada sore ini teman-teman atau sahabat UT yang berada di rumah maupun di perjalanan, baik di mana saja, di laut, di udara, dan di mana, yang mungkin seperti itu ya Pak ya. Lengkap, ya. Karena UT ya, universitas terbuka di mana-mana ya. Iya, seperti Sip, itu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan ini, yaitu ngobrol pintar, Ya, jadi nanyain ngopi itu tentang UT Ya. ya. Ngobrol Nah, pintar. seperti itu. Jadi yang saya inginkan adalah segera ya subscribe kita ya, Ya. untuk UT Ya. sehingga like kita lebih UT lebih kedepannya lebih baik ya, seperti Ya. itu. Sehingga apa yang sudah disampaikan tadi Ya. mudah-mudahan teman-teman sahabat UT yang belum mengerti tentang UT ya bisa dapat melihat di www.ut.ac.id ya, bisa melihat informasi-informasi yang ada sehingga teman-teman atau sahabat UT yang berada di rumah dan di mana saja bisa mengikuti bisa mendaftar di UT secepat mungkin ya. Yang batas waktu itu sudah disebutkan tadi adalah 11 Agustus 11 terakhirnya Agustus, ya. ya. Jadi Bulan depan. jangan sampai
di akhir-akhir ya Iya, mendaftar, benar sekali. sehingga nanti mungkin kita terkendala oleh jaringan ya melalui internet, karena kita mendaftar melalui online ya seperti itu. Iya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat UT yang berada di mana saja bisa mendaftar di UT ya. Ya. Ya, UT tetap jaya. Oke. Ya. Pertama UT Seperti Pak Jambi. Putra Jaya Jaya utama. Ya, sip. Oke, terima Ya. kasih Pak Ceki. Ya, terima kasih Pak Putra, terima kasih pemirsa yang sudah nonton live streaming ini melalui Instagram dan Facebook. Kami ingatkan juga bagi yang mungkin belum sempat nonton, nanti bisa saksikan tayangan ulangnya di Facebook, Instagram, dan YouTube UT Jambi. Ya, di Instagramnya di @ut_jambi, di Facebooknya UPBJJ UT Jambi, dan di YouTube Universitas Terbuka Jambi. Jangan lupa saksikan Ngopi Nyantai pekan depan di hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 jam 4 sore tentang UT Jambi dan program kemahasiswaan. Nah, ini mahasiswa yang mungkin ingin tahu seperti apa tentang program kemahasiswaan UT, ada apa aja gitu ya. Nah, ini silakan saksikan dan ikuti bersama-sama kegiatan ini Ngopi Nyantai edisi minggu depan. Dan tentunya pasti dengan teman ngopi yang kece abis pastinya ya. Baiklah, saya sebagai pembawa acara dan Pak Putra, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Ngopi Nyantai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Ngobrol-ngobrol.